Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Duda Aja Sombong karya Wapaparha. Part 13. Aku merindukanmu, Om. Suara telepon membuat Saga terhenyak kaget. Saat itu pula, bayangan Rania dalam rengkuhan menghilang. Pria itu mendesah panjang. Dia mulai gila, mengharap sesuatu yang rasanya tak akan mudah untuk dicapai. Mana mungkin wanita seangkuh Mrs. Queen akan datang kepadanya. Kalau begitu, kenapa dia tak menikah dengan selingkuhannya saja dan membunuhku? Kenapa dia menyiksaku seperti ini? Kurang ajar. Pria itu merutuk setiap kali ingat betapa angkuhnya mantan istrinya. Tubuh kekarnya berjongkok dengan tangan menekan tombol untuk menerima panggilan. Ya, serunya. Ada nada kesal yang membuat orang di ujung telepon sampai terperanjat mundur ke belakang. Aneh sekali. Bukannya dia sudah bahagia bisa belah duren. Kenapa masih uring-uringan juga? Apa sebenarnya Tuan punya stroke? Permisi Tuan. Saya ingin mengingatkan 10 menit lagi ada pertemuan dengan klien. Bams mengingatkan. Oke. Lagi Bams terkejut. Nada bicara Saga terus saja ketus. Pria berusia 30 tahun itu meneleng, memikirkan apa yang terjadi sebenarnya. Tidak mungkin karena kesalahanku kan? Dia tak memakiku. Berarti memang moodnya yang sedang buruk. Pria itu geleng-geleng menepis pikiran bahwa dialah penyebab tuannya marah. Ia kemudian mendekat pada sekretaris Saga, seorang wanita cantik yang terus berada di tempatnya dan tampak selalu sibuk. Permisi Nona Pita. Ya, wanita yang mengenakan kemeja di padu rok span selutut itu sontak mendongak. Apa ada masalah? Tanya Bams. Ya, perempuan itu tak mengerti maksud manajer tersebut. Tuan kita, bisik Bams menunjuk ke arah pintu ruangan Saga. Tadi saya melihat Ibu Rania tapi aneh malah dia balik lagi sebelum mencapai meja ini. Perempuan itu mengetuk meja di depannya. Oh ya, Nyonya Rania, Mrs. Queen. Benar. Kamu tak salah lihat, Nona. Tanya Bams yang tak percaya wanita itu datang lagi kemari. Bukannya baru kemarin datang. Kalau sampai datang lagi dalam kurun sehari artinya ada yang tak beres. Mau buktikan dengan CCTV? Wanita itu melebarkan mata. Ia bicara dengan sangat serius. Oh, tak usah. Bams yang lama berjongkok karena berbisik, kini bangkit dan menegakkan tubuhnya. Oh, mulutnya membulat kala menyadari sesuatu. Jadi, akhirnya runtuh juga pertahanan wanita itu. Ya, sekretaris yang dipanggil Pita itu tak mengerti ucapan Bams. Manajer itu terdengar meracau. Bam yang sadar atas rasa penasaran wanita ayu tersebut segera menoleh dan meletakkan telunjuk di bibirnya. Jangan kepo, Nona. Manajer itu lalu melangkah pergi meninggalkan meja Pita. Sesuatu yang membuatnya mencebik kesal. Awas saja kalau nanti perlu info lagi. Aku akan menutup mulut rapat-rapat, dasar pelit. Dengkusnya seiring langkah Bams yang menjauh. Suara berat seorang pria membuat Pita terkejut. Saat menoleh, bosnya sudah berdiri di samping meja kerjanya. Sontak saja ia berdiri memberi hormat. Pagi tuan. Pagi-pagi sudah bergosip. Gumam Saga yang membuat wanita itu menunduk. Karena moodnya sedang tak baik, bahkan untuk hal yang tak ia ketahui pun, pria itu langsung berkomentar dengan ketus. Ya tuan. Pita segera bergerak ke arah telepon, menghubungi bagian resepsionis. Sementara Saga menunggu sambil melihat kembali ponsel. Benda yang membuat hidupnya terasa hampa karena sejak tadi yang ditunggu tak juga ada respon. Ya, Saga masih menunggu respon Rania. Dia malah harus menerima serentetan pesan berisi keluhan dari akun Nara.
Bagaimana ini, Om? Apa yang harus kukatakan pada netizen ini? Apa Om tak berniat membantuku membalas komentar atau sekedar komentar klarifikasi di postinganku? Huh, ya Tuhan, anak ini rewel sekali. Saga merasa terganggu. Saat ia akan mengetik pesan balasan, malah keklik panggil lantaran panggilan dari Pita sekretarisnya. Tuan, Mr. Hartoko sudah menunggu di ruang meeting. Dengan sopannya Pita memberitahu. Oh oke. Saga pun bergerak meninggalkan sekretarisnya itu. Saat langkah pria itu menjauh, tiba-tiba saja Pita ingin mengatakan bahwa tadi mantan istri yang mendapat banyak keistimewaan di kantornya datang. Namun pria itu sudah terlanjur berjalan jauh. Kalau begitu, pernikahan kalian memang hanya sebuah alibi, Ra. Nara menoleh memperhatikan wajah Alvin yang juga tampak bingung sepertinya. Ya, Nara mengerutkan kening, menatap Alvin dengan serius. Pria itu memiliki ekspektasi aneh padanya. Aku hanya ingin kamu bahagia. Lepaskan dia. Aku akan membahagiakanmu. Kamu sakit, Al. Gadis yang terbiasa melihat Alvin dalam kondisi selalu selengean itu memegang dahi sepupunya. Ah, lumayan panas, Al. Kamu beneran sakit nih. Ah, Alvin membuang pandangan sambil mendesah panjang. Nara memang tak bisa serius bicara dengannya. Udah, ganti kopiku sana. Ah iya, Nara langsung berdiri, merasa bersalah. Dia pikir Al jadi aneh karena kopinya jatuh. Teman-teman, mohon maaf untuk cerita novel ini tidak bisa kami bacakan sampai tuntas. Insya Allah novel-novel lainnya kami baca sampai tuntas. Dan bila ada di antara teman semua yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, bisa dengan langsung pergi ke Play Store, kemudian klik menu buku, kemudian ketik kalimat judul buku Duda Aja Sombong. Nah, di sini akan teman lihat salah satu judul buku berjudul Duda Aja Sombong. Bisa teman-teman beli dengan harga yang insya Allah terjangkau. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.